Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Sejujurnya, saya juga kekurangan uang. Saya hanya memiliki 10 batu meta abadi ini. Bagaimana kalau saya menggunakan barang-barang ini untuk mengganti 5 batu yang tersisa? Saat Hanli berbicara, dia mengibaskan lengan bajunya dengan ringan lagi. 5 kristal putih susu muncul di atas meja. Masing-masing seukuran kepalan tangan dan mengeluarkan gumpalan udara dingin. Dia tidak peduli dengan hanya 5 batu meta abadi. Hanya saja dengan basis kultivasi tahap integrasi tubuh saat ini, akan terlalu mencolok jika dia mengeluarkan 15 batu meta abadi. Orang pasti tahu bahwa di wilayah Laut Angin Hitam, bahkan Dewa Bumi yang telah mencapai tahap awal abadi sejati mungkin tidak memiliki 15 batu meta abadi. Kristal jiwa dingin. Mata Sue Luo tertuju pada kristal putih ini. Dia langsung sangat gembira. Dia mengambil kristal putih dan memeriksanya dengan hati-hati. Qin Chong ingin mengatakan sesuatu, tetapi setelah melihat perubahan ekspresi Sue Luo, dia segera menutup mulutnya. Aku akan menggunakan 5 kristal jiwa dingin ini untuk menebus 5 batu meta abadi. Apakah kamu keberatan? Hanli berkata perlahan. Tidak masalah. Sue Luo segera mengangguk. Dia dengan cepat menyingkirkan 5 kristal putih seolah-olah dia takut Hanli akan mengingkari kata-katanya. Senyum tipis muncul di wajah Hanli saat dia menyimpan lencana putih itu dengan tidak tergesa-gesa. Mengenai jaminan, rekan Liu, kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Ikuti saja aku ke keluarga Sue dan itu akan segera diselesaikan, kata Sue Luo. Baiklah, aku akan menyerahkan masalah ini pada peri Sue. Hanli mengangguk. Rekan Liu, saya bertanya-tanya. Apakah Anda masih memiliki kristal jiwa dingin ini? Sue Luo ragu sejenak dan menatap Hanli dengan sedikit harapan. Mengapa? Apakah peri Sue ingin membelinya? Kata Hanli sambil menyentuh hidungnya. Item ini sangat berguna bagiku. Jika rekan Liu memilikinya, aku bersedia membelinya dengan harga tinggi. Sue Luo dan Qin Chong saling memandang dan mengangguk. Rekan Liu, tolong bantu saya. Saya akan sangat berterima kasih. Jika rekan Daois membutuhkan sesuatu dari saya tidak akan menolak. Melihat ini, Qin Chong langsung memohon. Aku punya 2 kristal jiwa dingin. Hanli melirik mereka berdua dan melambaikan tangannya. 2 kristal putih muncul di atas meja. Masing-masing dari 2 kristal jiwa dingin ini seukuran 2 kepalan tangan, jauh lebih besar dari 5 sebelumnya. Sue Luo sangat gembira saat melihat ini. Namun, dia tidak sembarangan menyentuh 2 kristal jiwa dingin. Sebaliknya, dia menarik napas dalam-dalam dan berkata kepada Hanli, "Rekan Liu, mohon rela berpisah dengan hartamu. Kamu tidak perlu khawatir tentang harganya. Kristal jiwa dingin ini adalah sesuatu yang aku temui secara kebetulan. Karena peri salju membutuhkannya, aku akan memberikannya padamu." Hanli mendorong 2 kristal jiwa dingin di depan wanita berbaju putih. Seperti kata pepatah, saya tidak bisa menerima hadiah tanpa melakukan apapun. Bagaimana saya bisa menerima hadiah sebesar itu tanpa alasan? Bolehkah saya meminta harga? Mata indah Sue Luo bersinar dengan sedikit keterkejutan saat dia menggelengkan kepalanya. Karena peri salju berkata demikian, aku tidak akan berdiri di atas upacara. Karena Anda adalah keturunan dari keluarga aristokrat di Saagaze, Anda pasti mendapat informasi lengkap. Bolehkah saya tahu peristiwa besar apa yang telah terjadi di wilayah Laut Blackwing? Juga, mengapa Pulau Blackwing begitu ketat dengan mereka yang pergi ke wilayah Laut Blackwing? Selama Anda dapat menjawab 2 pertanyaan ini, saya akan memberi Anda 2 Chilling Soul Crystals ini secara gratis. Hanli melambaikan tangannya dan bertanya, apakah kamu serius? Mata Sue Luo dan Qin Chong berkilat dengan sedikit kegembiraan saat yang pertama bertanya lagi. Aku pria yang memegang kata-kataku, kata Hanli tanpa ragu.
Sebenarnya, meskipun kota Saagaze dan wilayah Laut Blackwing hanya dipisahkan oleh formasi transportasi, informasi antara keduanya sangat terbatas. Kami juga tidak tahu banyak. Jika kita berbicara tentang peristiwa besar di wilayah Laut Blackwing, itu adalah pertempuran antara dua kekuatan terbesar, Pulau Blackwing dan Pulau Greenfeather. Tahun-tahun ini, pertempuran antara kedua belah pihak secara bertahap muncul dan menjadi semakin intens. Sue Luo merenung sejenak sebelum berbicara dengan nada serius. Oh, apakah wilayah laut terpencil juga terlibat? Mata Han Li berkilat saat dia langsung bertanya. Aku tidak yakin tentang itu. Namun, menurut orang-orang yang datang, pertempuran masih terbatas di wilayah tengah. Beberapa wilayah laut terpencil masih relatif damai. Rekan Liu, hanya itu yang saya tahu. Sue Luo menggelengkan kepalanya dan berkata. Han Li mengangguk. Pulau Wumeng terletak di daerah terpencil dan seharusnya tidak terlibat. Oh, ngomong-ngomong, aku mendengar seseorang dari wilayah Laut Blackwing menyebutkan sesuatu belasan tahun yang lalu. Dikatakan bahwa hal itu menyebabkan kegemparan pada saat itu, tiba-tiba Qin Chong berkata. Oh, apa itu? Hati Han Li tergerak dan dia langsung bertanya. Aku tidak terlalu yakin tentang situasi spesifiknya. Tampaknya Desolate Wind di suatu tempat di pinggiran wilayah Laut Blackwing tiba-tiba menyerbu bagian dalam wilayah laut karena suatu alasan dan menghancurkan beberapa pulau berturut-turut, Qin Chong dikatakan. Desolate Wind, Han Li sedikit terkejut. Aku pernah mendengar tentang ini. Desolate Wind adalah penghalang alami yang mengisolasi wilayah Laut Blackwing dari seluruh dunia. Itu telah ada selama puluhan ribu tahun dan tidak pernah ada yang aneh sebelumnya, Sue Luo juga menambahkan. Baiklah, aku mengerti. Adapun pertanyaan kedua saya, apakah kalian berdua tahu alasan di baliknya? Han Li bertanya dengan anggukan. Sue Luo dan Qin Chong saling memandang dan menggelengkan kepala. Dia berkata, sebenarnya, banyak orang di kota Saagaze ingin tahu alasannya. Sayangnya, tidak ada yang tahu. Alis Han Li berkerut dalam kontemplasi sebelum dia berkata, begitu. Bagaimanapun, Anda dapat mengambil satu Glacial Soul Crystal untuk menjawab salah satu pertanyaan saya. Terima kasih, rekan Liu. Sue Luo mengambil sebuah kristal dan menyimpannya. Kemudian, dia melihat ke Cold Soul Crystal lainnya dan bertanya, mengenai kristal jiwa dingin ini, saya bersedia membayar 2 batu meta abadi untuk itu. Saya ingin tahu apakah rekan Liu bersedia berpisah dengannya. Han Li tidak menolak setelah mendengar ini. Mereka bertiga duduk di restoran sebentar sebelum mereka berdiri dan pergi. Han Li mengikuti keduanya ke klan Sue. Itu adalah kamar dagang yang cukup besar yang terletak di sebelah timur kota Saagaze. Sue Luo adalah pria yang memegang kata-katanya dan dengan cepat menyelesaikan tugas untuk menjamin keselamatan Han Li. Pada titik ini, kedua belah pihak telah mendapatkan apa yang mereka butuhkan, dan transaksi selesai dengan sempurna. Han Li tidak tinggal lama di klan Sue. Dia menolak undangan Sue Luo dan segera pergi. Itu perjalanan yang mulus. Suara Taois Xie terdengar di telinga Han Li. Memang, gumam Han Li sambil membalik tangannya untuk menghasilkan lencana putih. Satu sisi token itu diukir dengan burung putih aneh dengan kepala datar dan paruh elang. Sisi lain diukir dengan kata-kata, Sue Clan. Ini adalah token dari klan Sue, hadiah dari Sue Luo. Han Li melihat medali perintah putih dengan ekspresi termenung. Apa yang salah dengan token ini? Taois Xie bertanya. Tidak apa-apa. Aku hanya merasa pola burung di atasnya agak istimewa. Han Li menggelengkan kepalanya. Dia telah melihat pola ini di Laut Angin Hitam sebelumnya. Jika dia ingat dengan benar, pola burung putih ini adalah simbol kekuatan pulau yang relatif besar di dekat Pulau Wumeng, Pulau Iris Salju. Menurut catatan Pulau Wumeng, semua orang di Pulau Iris Salju tiba-tiba menghilang puluhan ribu tahun yang lalu, menjadi misteri di wilayah laut itu.
Dia bertanya-tanya apakah klan Sue terkait dengan Pulau Snow Iris di masa lalu. Han Li dengan cepat menyingkirkan token itu dan berhenti memikirkan hal-hal sepele ini, tetapi masih ada sedikit kekhawatiran di wajahnya. Apakah kamu masih khawatir tentang apa yang terjadi di Laut Angin Hitam? Bukankah Anda mengatakan bahwa makhluk paling kuat di sana hanya penguasa Pulau Angin Hitam, tahap akhir Dewa Bumi Abadi sejati? Apakah ada kebutuhan bagi Anda untuk begitu khawatir? Tanya Tao Xie. Itu benar, tapi entah kenapa, aku merasa sedikit tidak nyaman, kata Han Li. Saya pikir Anda menjadi sedikit paranoid setelah diburu oleh pengadilan surgawi begitu lama, kata Tao Xie. Kuharap aku hanya paranoid, kata Han Li dengan sikap mencela diri sendiri, tetapi ekspresinya tidak santai. Saat mereka berbicara, Han Li tiba di sebuah jalan di bagian timur kota. Saat ini tengah hari, dan ada banyak orang di sini. Orang-orang ini semuanya cukup kuat, dengan banyak di tahap tempering spasial atau integrasi tubuh bersama. Mereka kemungkinan besar adalah kultivator lepas yang datang ke sini untuk berburu harta karun. Sebagian besar toko di kedua sisi jalan juga merupakan toko material. Ramuan roh dan bahan binatang iblis di dalamnya semuanya sangat segar, dan jelas bahwa itu baru saja dibeli. Han Li tidak ada yang lebih baik untuk dilakukan sekarang karena kekhawatirannya telah teratasi, jadi dia memutuskan untuk berjalan-jalan di berbagai toko. Meskipun Seagaze tidak besar dan tidak banyak toko, ada banyak hal di sini. Tidak ada kekurangan barang langka di antaranya, dan ini sangat meningkatkan ketertarikannya. Tidak lama kemudian, dia berhenti di depan sebuah toko material yang relatif besar. Ada banyak barang di dalamnya yang ditumpuk di sekitar selusin rak. Senyum muncul di wajah Han Li saat dia melangkah masuk. Tepat pada saat ini, seorang pemuda berjubah putih kebetulan berjalan keluar dari dalam, dan keduanya saling berpapasan. Han Li berhenti dan menoleh untuk melihat punggung orang ini dengan sedikit keterkejutan di wajahnya. Pemuda berjubah putih itu tampaknya berada di tahap integrasi tubuh akhir, tetapi Han Li dapat segera memastikan basis kultivasinya yang sebenarnya untuk menemukan bahwa dia adalah seorang kultivator tahap integrasi tubuh awal. Selain itu, teknik penyembunyian aura orang ini sangat brilian. Jika bukan karena indera spiritualnya yang kuat, dia mungkin tidak dapat mendeteksinya. Pemuda berjubah putih tidak memperhatikan tatapan Han Li di belakangnya. Dia dengan cepat berjalan ke kerumunan dan segera menghilang tanpa jejak. Han Li menarik pandangannya dan menggelengkan kepalanya sebelum masuk ke toko. Lagi pula, sangat umum bagi kultivator tingkat tinggi untuk menyembunyikan kultivasi aslinya, dan bukankah dia sama? Pelanggan yang terhormat, apa yang Anda butuhkan? Saat penjaga toko melihat Han Li masuk, dia langsung menyambutnya dengan hangat. Setengah hari kemudian, Han Li sudah berjalan-jalan di semua toko di kota dan menemukan beberapa bahan yang layak, serta 2 biji ramuan roh yang langka. Mungkin karena kota Seagaze baru saja didirikan dan terletak di daerah terpencil, tapi belum ada penginapan abadi di sini. Mengenai hal ini, itu membuatnya merasa sedikit lebih santai tanpa alasan. Saat ini, Han Li sedang berdiri di tengah kota. Tidak jauh di depan adalah pagoda putih tempat formasi teleportasi berada. Di bawah langit malam, pagoda putih bersinar dengan pancaran cahaya yang terjalin dengan cahaya bulan di langit, menciptakan pemandangan yang agak istimewa. Namun, pintu pagoda putih itu tertutup rapat, jadi dia tidak bisa melihat apa yang terjadi di dalamnya. Han Li tinggal di ruang rahasia penginapan selama hampir 2 tahun. Selama periode ini, dia kadang-kadang keluar dari pengasingan beberapa kali, tetapi setiap kali, dia hanya mengubah penampilannya dan berjalan di sekitar berbagai toko di kota, memperhatikan pergerakan dunia luar dan istana abadi. Pada saat yang sama, dia mencari bahan spiritual dan barang lain yang layak dibeli. Mungkin karena Laut Blackwing terlalu jauh,
tak seorang pun dari Istana Abadi Glasial Utara muncul di kota Saagaze. Namun, berita tentang perubahan Sekte Naga Obor telah menyebar di sini dan menjadi berita paling sensasional di alam abadi Glasial Utara dalam beberapa tahun terakhir. Han Li secara alami lebih memperhatikan masalah ini. Ketika dia mengetahui bahwa Taois Huyan tidak jatuh ke tangan Istana Abadi Glasial Utara, dia merasa sedikit lega karena suatu alasan. Namun, dia sedikit bingung mengapa Istana Abadi tidak memasukkannya ke dalam daftar buronan di penginapan abadi di benua Wastelens. Selain itu, Taois Baili, salah satu dari 13 dewa emas dari Sekte Naga Obor dan Dewa Primordial setengah langkah, tampaknya tidak benar-benar jatuh ke tangan Xiao Jinhan. Meski orang ini tidak ada hubungannya dengan dia, Han Li tetap senang melihat hal itu terjadi. Lagi pula, dia juga diinginkan oleh Istana Abadi Glasial Utara, dan bukanlah hal yang buruk bagi seseorang untuk mengalihkan perhatian Istana Abadi. Pada hari ini, di pusat kota Saagaze, pagoda putih berlantai 5 memancarkan cahaya yang menyilaukan, dan seberkas cahaya biru naik dari puncak pagoda dan melesat ke langit dengan momentum yang mencengangkan. Banyak kultivator di kota berkumpul di sekitar pagoda putih, tidak repot-repot menyembunyikan rasa iri di wajah mereka saat menyaksikan para kultivator memasuki pagoda satu demi satu. Mereka yang bisa memasuki pagoda tentu saja adalah yang telah memperoleh hak teleportasi. Dikatakan bahwa banyak kultivator mendapat manfaat dari Laut Blackwing dalam beberapa tahun terakhir, dan itulah alasan utama mengapa kota Saagaze, sebuah kota kecil yang dibangun kurang dari 100 tahun yang lalu, bisa begitu makmur. Di antara kerumunan, seorang cendekiawan berwajah pucat dengan kipas lipat menatap pagoda putih tanpa berkedip. Wajahnya tanpa ekspresi, dan tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Tiba-tiba, dia melangkah keluar dari kerumunan, menyingkirkan kipas lipatnya, dan berjalan menuju pagoda putih. Dia tidak lain adalah Han Li yang menyamar. Setelah memasuki menara putih dan melewati koridor pendek, mata Yang Kai tiba-tiba terbuka ke aula luas yang berukuran lebih dari 1000 kaki. Dua kultivator berjubah hitam berdiri di pintu masuk aula, satu di kiri dan satu di kanan. Jubah yang mereka kenakan tidak asing bagi Han Li. Itu adalah pakaian Pulau Blackwing. Pria berambut abu-abu di sisi kiri mengangguk ke arah Han Li dan berkata dengan tenang, "Tolong tunjukkan token teleportasi dan bukti jaminan Anda, rekan Taois." Tanpa ragu, Han Li mengeluarkan dua barang dan menyerahkannya kepada pria itu. Pria itu mengeluarkan tablet giok putih dan mengguncangnya sedikit. Semburan cahaya putih terpancar darinya dan menyelimuti kedua benda itu. Cahaya kristal menyala dari tablet giok dan dua rune emas seukuran kepalan tangan muncul di atasnya. Kemudian, menghilang dalam sekejap. "Rekan kultivator, silakan masuk." Pria tua bungkuk di sebelah kanan berkata dengan suara serak. Han Li mengangguk sebagai jawaban sebelum masuk ke kamar. Aula itu berbentuk persegi panjang, dan lantainya diaspal dengan ubin batu giok putih bersih. Dinding di sekitarnya diukir dengan rune padat yang memancarkan gelombang cahaya putih susu, menerangi seluruh aula. Selain beberapa kultivator Pulau Blackwing berjubah hitam di aula, sudah ada lebih dari 20 kultivator dengan pakaian berbeda yang diam-diam menunggu dalam kelompok yang terdiri dari 2 atau 3 orang. Formasi teleportasi berada di bagian terdalam aula. Meskipun belum diaktifkan, itu memancarkan fluktuasi spasial yang samar. Kedatangan Han Li tidak menarik banyak perhatian. Terlepas dari beberapa pandangan, sisa kerumunan menutup mata padanya. Tatapan Han Li menyapu aula dengan sikap santai. Pada saat yang sama, dia berjalan ke sudut yang kosong dan duduk bersila. Meski ekspresinya tetap sama, hatinya sedikit tergerak. Ini karena pria berjubah putih yang menyembunyikan kultivasinya saat pertama kali memasuki kota Saagaze 2 tahun lalu berdiri kurang dari 30 meter darinya. Jika hanya itu,
dia tentu saja tidak akan terlalu memikirkannya. Lagi pula, tidak aneh bagi dewa sempurna untuk memasuki Laut Black Queen. Namun, ada 5 atau 6 kultivator di sekitarnya. Meskipun mereka berpakaian berbeda, semua telah menyembunyikan kultivasi dewa sempurna mereka dan tampaknya berada di tahap integrasi tubuh. Secara khusus, ada seorang pria parubaya yang sedang beristirahat dengan mata tertutup. Alisnya yang seperti pedang miring dan dia memiliki temperamen yang tegas. Dia adalah seorang kultivator abadi dewa sejati dan memiliki kultivasi tertinggi di antara semua orang yang hadir selain dirinya sendiri. Kekuatan yang begitu kuat sedang menuju ke Laut Black Queen bersama-sama. Ini agak memancing pemikiran. Namun, selama orang-orang ini tidak menghalangi dia dan tidak ada hubungannya dengan dia, Han Li secara alami tidak mau repot berurusan dengan mereka. Namun, dia sedikit lebih waspada. Waktu berlalu dengan lambat. Sekitar 2 jam kemudian, ada lebih dari 10 kultivator di aula. Hehe. Maaf membuatmu menunggu. Sudah hampir waktunya untuk mengaktifkan formasi teleportasi. Suara jernih terdengar, dan seorang lelaki tua berjubah hitam dengan rambut putih dan kulit kemerahan berjalan entah dari mana. Kerumunan bergerak, dan banyak dari mereka yang telah beristirahat dengan mata tertutup berdiri satu demi satu. Han Li secara alami berdiri bersama dengan kerumunan. Dia menemukan bahwa dia pernah bertemu dengan lelaki tua ini sebelumnya. Itu adalah dewa keliling yang dikenal sebagai Penatua Yi. Saya yakin semua orang tahu bahwa saat ini berbeda dari masa lalu. Sebelum memasuki wilayah Laut Black Queen, harap lewati formasi deteksi ini. Pria tua berambut putih itu mengalihkan pandangannya ke kerumunan dan mengangkat tangan, membuat segel tangan di depannya. Beberapa ubin batu giok di tanah antara lelaki tua itu dan semua orang tiba-tiba menyala dengan cahaya keemasan, diikuti oleh rune emas yang terbang keluar darinya. Rune terjalin satu sama lain sebelum dengan cepat membentuk cincin emas berkilauan yang berukuran sekitar 10 kaki. Di dalam cincin, kumpulan cahaya keemasan dengan berbagai ukuran terlihat samar-samar, membuat suara mendesis. Cahaya biru melintas di mata Han Li, dan dia menemukan bahwa setiap bola cahaya terdiri dari karakter segel emas yang tak terhitung jumlahnya, menciptakan pemandangan yang sangat mendalam untuk dilihat. Ekspresinya tetap tidak berubah, tetapi hatinya tenggelam saat melihat ini. Sebagian besar kultivator yang hadir sepertinya tahu tentang pemandangan di depan mereka ini. Kecuali beberapa orang yang terkejut dan berbisik kepada orang-orang di sekitar mereka, sisanya mulai melewati ring satu demi satu. Setiap kali seseorang melewati cincin itu, gugusan cahaya keemasan di sekitar cincin itu akan sedikit bergetar, dan akan ada beberapa perubahan. Pria tua berambut putih itu menatap cincin itu dari awal sampai akhir seolah sedang mengamati sesuatu. Tidak lama kemudian, lebih dari 10 orang telah melewati ring dan memasuki formasi teleportasi. Bahkan kultivator berjubah putih yang menarik perhatian Han Li telah melewati ring dengan aman. Selama ini tidak ada kelainan. Rekan kultivator, saya Luosi dari Pulau Wumeng. Saya meninggalkan Laut Black Queen ratusan tahun yang lalu karena beberapa masalah klan. Saya tidak ingat bagian ini pada waktu itu. Mungkinkah sesuatu terjadi di Laut Black Queen dalam beberapa tahun terakhir? Han Li tidak langsung maju. Sebaliknya, dia bertanya pada seorang wanita muda berambut ungu di sampingnya dengan suara rendah. Menilai dari pakaian orang ini, dia pasti seorang kultivator dari seorang kultivator bernama Pulau Nanli di Laut Black Queen. Dia ingat bahwa pulau ini juga milik Pulau Black Queen. Rekan kultivator telah pergi selama bertahun-tahun, itu normal jika kamu tidak tahu. Wanita berambut ungu itu baru saja akan berjalan menuju cincin ketika dia melirik Han Li, dan menjelaskan, ini adalah aturan baru yang dibuat Tuan Pulau Lu 100 tahun yang lalu. Saya tidak tahu detail pastinya, tetapi tampaknya ada hubungannya dengan seorang kultivator iblis. Begitu.
Terima kasih telah menghilangkan keraguan saya, rekan Taois. Han Li tersenyum dan menangkupkan tangannya. Wanita muda berambut ungu itu melambaikan tangannya dengan santai. Dia segera bangkit dan berjalan ke depan. Seorang kultivator iblis, Han Li melihat cincin emas itu lagi, dan pikirannya berputar dengan cepat. Ketika wanita muda itu menyebut kultivator iblis, dia tanpa sadar memikirkan dirinya sendiri. Bagaimanapun, dia membunuh Tao Yu, dewa emas dengan latar belakang yang kuat, dengan kultivasi dewa sempurna. Dia mungkin benar-benar dicap sebagai kultivator jahat oleh Istana Abadi Dingin Utara. Tapi dengan sangat cepat, dia menolak ide ini. Belum lagi dia sepertinya tidak pernah mendengar adanya hubungan antara Blackwing Island dan Istana Abadi Glasial Utara. Dia tahu bahwa batasan ini telah ada 100 tahun yang lalu. Ini seharusnya tidak ada hubungannya dengan dia. Lagi pula, dia masih berada di jalur naga api 100 tahun yang lalu dan tidak melakukan apapun di luar batas. Selain itu, kultivator berjubah putih yang menyembunyikan kultivasinya tidak menimbulkan reaksi apapun dari formasi. Tampaknya orang yang menetapkan batasan ini tidak peduli dengan kultivasi kultivator dewa sejati. Selama Han Li ragu-ragu, para kultivator yang hadir melewati formasi emas satu per satu. Hanya ada beberapa orang yang tersisa di sekitarnya. Dewa sempurna yang tersisa yang menyembunyikan kultivasi mereka juga berada dalam formasi teleportasi. Dia menarik napas ringan, melangkah maju, dan melangkah ke cincin emas. Cahaya keemasan di sekitar cincin itu bergetar. Kemudian, kekuatan lembut tiba-tiba menyelimuti tubuhnya seperti aliran air yang mengalir ke atas dan ke bawah. Hati Han Li bergetar, tapi dia terus berjalan maju dengan ekspresi tenang. 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah. Pria tua berambut putih itu meletakkan tangannya di belakang dan menatap formasi emas dengan ekspresi serius. Cincin emas itu tidak terlalu besar, dan Han Li hanya perlu mengambil 5 langkah untuk melewatinya tanpa menemui sesuatu yang tidak biasa. Dia menghela nafas lega. Setelah itu, kultivator lainnya juga melewati arai deteksi, dan tidak ada yang terjadi. Pria tua berambut putih itu mengangguk setelah melihat ini dan menarik gelang emas itu dengan lambaian tangannya. Dia kemudian melambaikan lengan bajunya yang lain ke udara dan garis-garis cahaya biru ditembakkan, mendarat di tubuh Han Li dan yang lainnya, memperlihatkan diri mereka sebagai jimat biru. Saat berikutnya, Han Li merasakan formasi teleportasi di bawah kakinya bersinar terang. Kemudian, semua yang ada di depannya dipenuhi dengan cahaya putih. Setelah sekian lama, tubuhnya tiba-tiba tenggelam dan stabil. Pemandangan di depannya juga menjadi jelas. Dia muncul di aula melingkar. Han Li memiliki kesan tentang tempat ini. Itu adalah menara bintang surgawi di Pulau Blackwing. Rekan Taois, selamat datang di Laut Blackwing. Seorang wanita tua bungkuk berjubah hitam berdiri di depan formasi dan berkata sambil tersenyum. Semua orang menangkupkan tangan pada wanita tua bungkuk itu. Kemudian, mereka meninggalkan formasi teleportasi dan berjalan menuju pintu melingkar tidak jauh dari sana. Han Li bercampur dalam kerumunan dan berjalan perlahan ke depan. Tiba-tiba, dia sepertinya memperhatikan sesuatu dan langkah kakinya melambat. Baru saja, dia melirik dari sudut matanya dan menemukan bahwa kultivator berbaju putih tidak mengikuti kerumunan. Sebaliknya, dia keluar dari formasi teleportasi dan berhenti di aula. Seperti dia, beberapa kultivator alam abadi dewa sempurna yang juga menyembunyikan kultivasi mereka tetap di tempatnya berada. Wanita tua bungkuk itu sepertinya tidak mengatakan apa-apa tentang ini. Ini membuat Han Li sedikit lebih penasaran.